seorang ibu yang sedang mengandung misalkan, ibu itu dalam proses mengandung anak tadi itu sedih terus, atau mungkin ada emosi yang terus menerus dia rasakan berlebihan, maka imunitas anak itu akan lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, Pas mengandung. iya pas mengandung. Jadi waktu mengandung tuh emang disuruhnya apa? Jangan banyak ngobrol, jangan banyak ngomong, banyak zikir seperti Maryam. Iya ya. Suruh diem. Benar, Masya Allah ya. Suruh diem. Suruh diem Aja. Puasa kan? Iya, Puasa kenapa? bicara. Kenapa? Gini Ustaz. Nggak usah panjang-panjang nih gitu. Misalnya kita membuka ini secara saintifik atau apa, gampang aja. Ada orang pinggir jalan, dan ini ternyata saya baca dalam kisah-kisah termasuk Syifatus Shahwah segala macam itu tuh, banyak orang ulama zaman dulu tuh yang mereka kadang-kadang cuma terlintas sedikit di hati mereka, itu akhirnya Allah kurangi nikmat yang lain. Orang itu jangan-jangan tuh. Iya. Itu terlintas ya, belum terucap, apalagi terucap. Wah, saya ingat makhluk itu. Iya, Apalagi terucap. Contoh mungkin ada orang pinggir jalan gitu kan. Ya dengan suatu penampilan atau apapun yang mungkin kita, atau mungkin sikap yang kita nggak suka atau apa gitu kan, misalkan yang minta gitu kan, itu kan potensi besar untuk menimbulkan dosa untuk diri kita. Iya kan? Iya. Maksudnya gimana? Ini orang masih sehat minta Masya Allah. Iya kan, dosa kan terucap, udah dosa ininya keluar, ini pun kena, hatinya kan kena. Masya Allah. Dan itu bayangkan kalau seandainya di saat era kita sekarang seperti ini, itu kita nggak hati-hati betul, itu banyak sekali potensi itu. Dan itu kalau dalam ilmu epigenetik atau genetika itu ya akan direkam oleh sang bayi. Jadi sekarang ini kita kita dan teman-teman yang menyaksikan video ini tuh, kita juga hasil dari emosi orang tua kita di saat mereka mengasuh kita di zaman dulu. Kita tuh hasilnya. Jadi sekarang misalkan ada orang waktu misalkan ada seorang anak diperlakukan tidak adil, atau mungkin diperlakukan dengan segala macam beban-beban emosi yang berlebihan itu, maka anak itu akan merekam itu. Nah, itu yang pernah saya tulis itu, nanti orang tua terus membayar. Orang tua mungkin yang misalkan dia menitipkan anaknya waktu anak itu masih kecil dan anak itu nggak terima, maka nanti ketika orang tua itu sudah tua, anak itu pun akan menitipkan dia. Itu udah kayak begitu. Pertanyaannya, apa itu bisa dicegah? Bisa. Dengan cara apa? Iman. Konkretnya gimana? Anak itu diberi kepahaman tentang bagaimana dia bisa mendapatkan pahala dengan mengurus orang tua, meskipun dulu dia diperlakukan oleh orang tuanya begitu, Pak Ustaz. Kebayang nggak? Jadi misalkan dulu dia diperlakukan misalkan dialih asuhkan misalkan oleh orang tuanya ke orang lain, misalkan saudara atau apapun, dengan alasan apapun, dan dia nggak terima. Nanti ketika masa dia sudah menikah atau apapun, dia akan perlakukan hal yang sama ke orang tuanya, karena jejak itu atau tabungan emosi itu sudah didapatkan dulu oleh si anak tadi. Artinya dia akan memperlakukan yang sama ke orang tuanya, untuk orang tuanya dititipkan ke panti jompo. Nah gitu loh. Pertanyaannya, apa yang membuat anak ini tidak melakukan itu? Jawabannya apa? Iman. Ajarkan dia tentang birrul walidain. Bagaimana pahalanya mengurus orang tua. Bagaimana besarnya doa orang tua, dan pintu-pintu surga itu terbuka dengan doa orang tua. Itu kalau anak yang tidak paham, maka dia akan melakukan hal yang sama. Nah sekarang juga berkaitan dengan tadi, maaf tadi. Kalau orang nggak ngerti hadis tadi, nggak bakal gue maafin tuh orang. Tapi kalau dia sudah ngerti hadisnya, kenapa dipendam? Toh yang akan rugi kamu sendiri gitu loh. Gitu loh. Jadi di sini saya melihat kaitan antara ruh, hati, jiwa seseorang dengan raga itu sangat-sangat kuat dalam Islam. Ya. Bahkan saya pernah, dan kita tahu ya bahwa
lemahnya iman itu juga bisa disebabkan oleh asbab suatu hal yang berupa fisik. Ya, misalkan makan berlebihan, kan bisa lemah iman kata Ibnu Qayyim. Ya. Kemudian juga asbab yang sifatnya di sini, dia nggak terima, dia nggak merasakan apa ya manisnya dan lezatnya iman itu, kan akhirnya dia sendiri akhirnya apa ya, jadi ilmu yang dia pelajarin itu atau kajian-kajian yang didapatkan itu akhirnya nggak menjadi solusi bagi kehidupannya. Nah, jadi akar dari semua ini tadi sebenarnya bagaimana iman itu, ikhlas itu, pasrah itu, tawakal itu betul-betul menghujam dalam diri seseorang. Jadi kalau kita ya iseng-iseng nanti Ustaz, main-main ke rumah sakit jiwa itu kalau di trace orang-orang yang maaf ya Allah kasih amanah katakanlah ujian sakit jiwa seperti itu pasti ada urusan dengan emosi yang melatar belakangi sampai terjadinya itu. Contoh lagi satu. Ini real, yang saya ceritakan ini real case gitu ya. Saya pernah mendapatkan seorang anak gitu kan. Lalu anak Edi saya konsulkan juga ke salah satu guru saya juga. Lalu subhanallah, anak itu sekarang tuh sudah tidak normal, ya Ustaz, tidak normal. Dan normalnya apa? Sudah seperti ya sudah kayak schizofren. Schizofren itu apa Ustaz? Gila. Oh, Kayak gila. Ternyata umur berapa Ustaz? Gede Ustaz, udah SMA. Jadi tapi nggak bisa sekolah lagi. Ya semoga Allah sembuhkan beliau tentunya, kita doakan. Jadi ternyata anak ini ketika dirunut dari masa kehamilannya, masa pengasuhannya yang pertama adalah anak itu sebenarnya lebih memilih untuk dekat dan diasuh ibunya. Kecenderungan jiwanya dia memilih untuk diasuh oleh ibunya, gitu. Tapi ayahnya mengambil dia, memaksa dia untuk diasuh. Kebetulan saat itu memang rumah tangganya lagi kurang harmonis gitu kan. Anak itu mau nggak mau nurut sama bapaknya. Padahal dia nggak terima, jiwa dia nggak terima. Gitu. Dan ternyata itu juga dimulai saat si anak itu masih dalam kandungan ibunya. Kenapa bisa kayak begitu? Karena ternyata ya beban-beban emosi yang dirasakan ibunya dalam pekerjaan tadi juga dirasakan oleh anak tadi. Sudah paket udah komplit. Waktu dalam kandungan ada, emosi yang terblokir atau jiwa dia yang terperangkap lah gitu kan. Waktu dalam pengasuhan juga ada. Momennya tinggal tunggu titik di mana akhirnya itu pecah. Akhirnya anak itu ya subhanallah ya sudah ada perbaikan sekarang, tapi ya tidak seperti anak normal. Awalnya malah ketawa-ketawa gitu-gitu. Coba bayangkan itu. Dan itu berapa banyak generasi kayak begitu. Makanya kalau mengutip beberapa kalimat-kalimat beberapa ustadz gitu kan, misalkan ibu pulanglah ke rumah. Gitu. Iya. Gitu kan? Kalimatnya Ustaz Budi Asari. Pulanglah ke rumah. Bapak, kita nitipkan anak kita. Moga-moga kita lulus. Amin. Nah, itu kan. Ibu pulanglah ke rumah. Kemudian bapak itu tidak cukup cuma sekedar pagi pulang, pagi pergi, pulangnya malam untuk mencari nafkah. Bapak harus jadi teladan. Karena itu kan terekam semua. Makanya saya sekarang hati-hati banget dengan anak. Ya. Hati-hati banget, apalagi setelah saya mendalami ilmu ini saya ngerti udah bisa nih kayak begini. Jadi anak yang tidak nerima orang tuanya, termasuk maaf ya ustadz-ustadz yang sering keluar. Kalau anak tuh nggak terima, jiwa dia nggak terima, itu akan jadi masalah nanti. Tinggal tunggu waktunya aja. Nggak terima, entah itu orang tuanya kerja, entah itu orang tuanya dakwah. Kalaupun dakwah harus disampaikan. Harus komunikasi. Harus komunikasi. Ini Abi kemana aja nggak balik. Tapi kayak betul urusan kejiwaan, dan itu efeknya nanti berhilirnya katakanlah muaranya itu nanti ke penyakit.